Kalau kamu melihat peta Indonesia, kamu melihat satu negara yang utuh. Dari Sabang sampai Merauke, tidak terputus, tidak retak, rapi. Tapi peta hanya menunjukkan bentuk, bukan perasaan. Bukan luka, bukan jarak yang sebenarnya. Karena di balik garis batas itu, ada wilayah yang merasa jauh. Ada daerah yang merasa dilupakan. Ada tanah yang tidak pernah benar merasa dimiliki. Negara tidak runtuh karena serangan dari luar. Negara runtuh saat warganya berhenti merasa menjadi bagian. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia kuat, tapi wilayah mana yang paling dulu merasa ingin pergi. Di video ini, kita tidak berdebat, kita tidak menuduh. Kita membaca peta dan mendengarkan yang selama ini diam. Inilah wilayah Indonesia yang paling rawan lepas. Negara tidak pernah pecah dalam satu malam. Tidak ada ledakan, tidak ada sirena, tidak ada pengumuman. Yang ada adalah perasaan kecil yang tumbuh lama. Perasaan tidak didengar, perasaan tidak dianggap, perasaan tidak dibutuhkan, dan itu berbahaya. Karena sejarah menunjukkan negara tidak runtuh karena peta, negara runtuh karena emosi. Ketika satu wilayah merasa kami jauh dari pusat, kami tertinggal, kami hanya diingat saat butuh sumber daya. Disitulah retakan pertama muncul, lalu datang perbandingan. Mereka lihat kota lain maju. Mereka lihat pembangunan tidak merata. Mereka lihat kekayaan diambil. Tapi kesejahteraan tidak datang. Dan pelan-pelan, pertanyaan berubah. Bukan lagi, kapan kami dibangun? Tapi, untuk apa kami bertahan? Di banyak negara, perpecahan selalu dimulai dari 3 hal. Ketidakadilan, ketimpangan, dan jarak emosional dengan pusat. Bukan senjata yang memisahkan negara, tapi rasa asing di tanah sendiri. Dan kalau itu dibiarkan, yang terjadi bukan pemberontakan, yang terjadi adalah kehilangan. Karena wilayah yang paling rawan lepas, bukan yang paling miskin, tapi yang paling lama merasa sendirian. Jika bicara wilayah paling sering disebut rawan lepas, satu nama hampir selalu muncul. Papua, tanah yang kaya. Gunung emas, hutan tak berujung. Laut penuh kehidupan, tapi juga tanah yang lama merasa jauh. Bukan jauh secara peta, tapi jauh secara rasa. Banyak orang Papua tumbuh dengan satu perasaan. Kami bukan pusat cerita. Kami hanya latar belakang. Pembangunan datang, tapi tidak selalu menyentuh. Uang datang, tapi tidak selalu terasa. Dan ketika identitas bertemu luka, politik menjadi bahan bakar. Bukan karena Papua ingin pergi, tapi karena sebagian merasa tidak pernah benar diajak tinggal. Disinilah Papua menjadi rawan klasik, bukan karena separatis, tapi karena sejarah yang belum sembuh. Dan selama luka hanya ditutup, bukan disembuhkan, nama Papua akan selalu muncul dalam daftar wilayah rawan. Jika Papua disebut rawan klasik, maka Aceh adalah rawan berpengalaman. Aceh bukan baru bicara soal pergi. Ia pernah mengangkat suara, pernah mengangkat senjata, dan pernah pernah ingin berdiri sendiri. Bukan karena Aceh benci Indonesia, tapi karena Aceh merasa tidak didengar di dalam Indonesia. Tanah ini punya sejarah panjang. Kesultanan, perlawanan, harga diri, dan ketika janji terasa kosong, luka berubah menjadi gerakan. Tahun-tahun konflik, darah, air mata, dan jarak yang makin lebar. Sampai akhirnya, bukan senjata yang menyelesaikan, tapi bicara. Aceh tidak kembali karena kalah. Aceh kembali karena lelah. Lelah berperang, lelah kehilangan, lelah menjadi sendiri. Aceh mengajarkan satu hal. Kadang, wilayah tidak ingin pergi. Mereka hanya ingin diakui. Dan sejarah Aceh adalah pengingat bahwa persatuan bukan soal mengikat, tapi merangkul. Jika Papua bicara tentang jarak dan Aceh bicara tentang luka, maka Maluku bicara tentang retak. Retak yang tidak selalu terlihat, tapi terasa. Maluku dan Maluku Utara adalah tanah rempah. Tanah yang dulu diperebutkan dunia. Dulu, bangsa-bangsa jauh datang ke sini demi cengkeh, demi pala, demi kuasa. Tapi hari ini, banyak orang Maluku merasa dunia sudah pergi.
Dan pusat pun jarang datang. Wilayah kepulauan terpisah oleh laut, dipisah oleh jarak, dan sering dipisah oleh perhatian. Pembangunan tidak selalu sampai, suara tidak selalu terdengar. Masalah sering terasa sendiri. Dan ketika wilayah merasa sendirian terlalu lama, rasa memiliki bisa berubah menjadi rasa asing. Bukan karena Maluku ingin lepas, tapi karena Maluku sering merasa terlupakan. Maluku bukan wilayah rawan karena marah, tapi karena sepi. Dan dalam sejarah bangsa, wilayah yang paling berbahaya bukan yang berteriak, tapi yang diam terlalu lama. Jika wilayah lain bicara tentang luka, Kalimantan bicara tentang garis. Garis tipis di peta yang memisahkan kita dan mereka. Di perbatasan Kalimantan, bendera Indonesia berkibar, tapi sinyal kadang hilang. Sekolah jauh, rumah sakit jauh, pusat terasa lebih jauh. Sementara di seberang garis, jalan mulus, barang murah, akses dekat, dan ketika perut bicara, nasionalisme sering kalah suara. Ini bukan soal cinta tanah air, ini soal siapa yang hadir. Saat negara terasa absen, perbatasan bukan rawan karena ingin lepas, tapi karena terlalu sering dibiarkan. Dan sejarah membuktikan, wilayah yang paling mudah berpaling, bukan yang membenci, tapi yang merasa tidak pernah dimiliki. Kalimantan tidak minta banyak, hanya ingin diingat sebelum dilirik. Jika ada wilayah yang paling sering disebut, tapi paling jarang benar-benar diperhatikan, itu Nusa Tenggara. Tanah kering, air mahal. Hidup keras di sini. Bertahan hidup bukan pilihan, tapi kebiasaan. Anak-anak tumbuh dengan matahari yang kejam dan mimpi yang sering kepanasan. Sekolah jauh, listrik tak selalu ada. Akses bukan hal biasa, tapi kemewahan. Dan di ujungnya, ada Timor. Pulau yang pernah terbelah, bukan karena ingin, tapi karena sejarah memaksa. Di sini orang belajar satu hal lebih cepat dari yang lain. Bagaimana rasanya ditinggal, tanpa benar-benar ditinggalkan. Bukan karena Nusa Tenggara ingin lepas, tapi karena terlalu sering lupa. Rasanya diperhatikan. Dan wilayah yang paling mudah kehilangan, bukan yang marah, tapi yang sudah terlalu lama pasrah. Lalu datang satu keputusan yang mengubah arah peta. Ibu kota dipindah dari pusat lama ke titik baru. Bagi sebagian, ini harapan. Bagi sebagian lain, ini jarak yang makin terasa. Karena ibu kota bukan sekadar gedung. Ia adalah magnet uang, kuasa arah. Dan ketika magnet berpindah, tidak semua ikut tertarik. Ada wilayah yang mendekat. Ada yang justru makin merasa ditinggal. IKN bukan ancaman, tapi ia membuka satu pertanyaan sunyi. Apakah ini pemersatu? Atau garis baru yang memisah pelan-pelan? Karena dalam sejarah, banyak negara tidak pecah karena perang, tapi karena merasa tidak lagi dibutuhkan. Dan Indonesia sedang menguji hal yang sangat sensitif. Memindahkan jantung, tanpa membuat tubuh merasa ditinggal. Indonesia tidak pernah benar-benar rapuh. Yang rapuh adalah rasa memiliki. Negara tidak runtuh karena peta, tapi karena hati yang merasa tidak lagi di dalamnya. Ketika satu wilayah merasa dilupakan, satu generasi merasa tidak didengar, satu identitas merasa tidak dihargai, disitulah retakan mulai. Bukan dengan teriakan, tapi dengan diam. Dan diam adalah bentuk jarak paling berbahaya. Indonesia tidak kekurangan tanah, tidak kekurangan sumber daya. Yang paling langka adalah rasa adil. Karena persatuan bukan soal bendera, tapi soal merasa diperjuangkan. Dan jika suatu hari ada wilayah yang memilih pergi, itu bukan karena mereka benci Indonesia, tapi karena mereka tidak lagi merasa dimiliki. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa pecah, tapi apakah kita masih saling menjaga. Karena negara besar tidak bertahan oleh kekuatan, tapi oleh perasaan. Aku bagian dari sini. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengadu domba, dan bukan untuk menyebar curiga. Ini pengingat bahwa sebuah negara bisa utuh di peta, tapi retak dirasa. Bahwa wilayah tidak pernah beringin pergi. Yang ingin pergi adalah perasaan yang tidak dianggap. Indonesia tidak butuh lebih banyak slogan. Indonesia butuh lebih banyak didengar. Karena persatuan bukan hasil pidato, tapi hasil keadilan.
Dan masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh peta, tapi oleh cara kita memperlakukan sesama. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, wilayah mana yang paling rawan? Dan kenapa? Tulis pendapat jujur kamu di komentar. Beda pandangan nggak apa-apa. Yang penting, kita masih mau bicara. Kalau kamu suka konten yang tidak sekadar peta, tapi membongkar makna di baliknya, subscribe ke Peta. Karena di sini, kita tidak hanya melihat Indonesia, kita mencoba memahaminya.